Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sum, silakan duduk. Ya. Ada yang perlu disampaikan, apa yang perlu Ibu bantu? Oh ya, mohon maaf nih sebelumnya Ibu, saya mengganggu waktunya sedikit. Tidak apa-apa, saya bekerja juga tadi. Ada waktu untuk teman-teman. Iya. Begini Bu, kita kan lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah sekarang kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Ya, silakan. Uh, Mewawancara bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai macam kasus yang ada di sekolah. Oh ya. Nah, dalam wawancara nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu. Silakan. Nah, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan memperhatikan sisi-sisi permasalahannya. Jadi memang sangat sulit ya, karena dilema itu artinya sulit dalam menentukan pilihan. Iya. Jadi ada kasus yang mengandung benar salah, dan kasus kita harus memilih antara ini kasus ini benar dan kasus salah. Yang pertama, yang kedua itu kasus yang dilema etika itu yang sama-sama benar. Kasus dua-dua itu sama-sama benar, tetapi saling bertentangan satu sama yang lain. Jadi kita harus pilih mana yang terbaik, yang mana yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik lagi. Jadi antara kasus-kasus itu kita harus bisa memilih mana yang bisa mendukung keadaan sekolah atau lingkungan sekolah yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini mungkin untuk dilema etika mungkin mengandung nilai-nilai yang benar dengan benar, terus bujukan moral mungkin benar dengan salah. Betul sekali. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau itu adalah suatu keputusan yang sulit ya. Tapi kita harus bisa membedakan, kita harus mempelajari itu kasusnya di masalahnya. Pertama kita mengidentifikasi kasus itu, setelah itu kita mencari fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta, fakta-fakta kasusnya seperti apa. Yang berikut kita melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Yang berikut kita mencari alternatif solusi yang terbaik seperti apa. Terus karena di sini kebiasaan saya kita mengadakan rapat dulu, kita memutuskan bersama. Setelah kita putuskan bersama, kita lihat kembali itu keputusan tadi, kita refleksikan lagi apakah dampaknya itu berpihak pada murid. Ya kita berpihak, kita maunya yang berpihak sebenarnya kepada murid, sehingga kita bisa memutuskan itu tidak menyesal di kemudian hari, sehingga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Nah, berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan seperti ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, langkah yang pertama saya mengidentifikasi masalah tadi. Misalnya yang mana kita identifikasi masalah. Yang berikut kita lihat kembali siapa lagi yang terlibat di dalam masalah. Kedua berarti yang terlibat. Ya, yang terlibat siapa. Terus yang berikut kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, data-data yang ada kita kumpulkan yang relevan seperti apa. Terus data itu kita uji lagi benar salahnya di mana. Kita uji benar salahnya di mana. Terus kita mencari mencari solusi yang terbaik, alternatif solusi yang terbaik seperti apa, baru kita mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil itu kita harus refleksikan kembali dampaknya, bagaimana dampaknya untuk sekolah seperti apa.
dampaknya yang lebih banyak berpihak kepada siswa dan demi kenyamanan sekolah dan sekolah kita ambil keputusan. Berarti semuanya demi kenyamanan warga sekolah begitu ya Bu ya. Nah yang berikut mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, ya untuk memperhatikan dalam hal-hal yang Paling efektif. efektif ya. Yang pertama saya melihat dulu kasusnya itu seperti apa. Yang berikut kita memperhatikan aspek-aspek yang dalam itu kasus seperti apa. Jadi kita melihat ini kasus-kasus itu kita melihat kembali apakah sifatnya mendesak perlu kita selesaikan sekarang atau bisa ditunda. Itu ada kasus itu kalau misalnya kasusnya kan kita tidak tahu kasus kapan munculnya kasus. Jadi memang kasus itu muncul mendadak dan perlu kita tindak lanjut segera mungkin, kita tindak lanjut segera mungkin. Terus kita lihat kembali seperti tadi kita tunjukkan fakta-fakta nanti kita mengambil keputusan lagi. Yang penting itu keputusan yang kita ambil itu berpihak pada siswa, terus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semuanya kembali ke keberpihakan pada murid ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang berikut mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan dalam mengambil keputusan tersebut. Dalam halnya kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada tantangan apa saja? Ya, memang kalau kita mengambil sebuah keputusan pasti ada risikonya. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun dalam hal ini kita harus berani. Ya, kita harus berani, kita harus percaya diri, dan kita harus berani menanggung konsekuensi dari keputusan yang kita ambil tadi. Karena tidak sama yang keputusan yang kita ambil itu mungkin secara individu atau secara sekolah kita merasa itu keputusan sudah benar, tapi belum tentu bisa diterima di masyarakat. Artinya individu lawan kelompok ya Bu ya, begitu. Kelompok juga bisa seperti itu. Jadi apapun yang kita putuskan itu sebenarnya harus melihat beberapa aspek sehingga bisa diterima oleh semua. Jadi mungkin di situ dalam mengambil keputusan ya kita harus melihat sisi baiknya begitu ya Bu ya. Mungkin di situ maksudnya selain individu lawan kelompok mungkin ada rasa keadilan mungkin di situ berkaitan dengan rasa mungkin rasa peduli atau kasihan dengan orang lain ya. Betul sekali itu karena kita memang dilema, sebuah dilema itu memang kita sulit untuk menentukan, tapi kita harus memilih, salah satu di antara. Nah, yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tatkala tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah yang merupakan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita bicara kasus ya, itu kasus kasus yang ada. Kalau boleh kita minta itu jangan ada kasus di sekolah seperti itu ya. Tapi itu selalu ada, sekolah tetap ada. Jadi untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu, yang pertama itu saya harus melihat dulu kasus seperti apa dan tidak ada jadwal untuk menangani kasus. Jadi jadwal biasanya kasus muncul begitu saja ya. Pada saat muncul tanpa ada rencana, tanpa ada jadwal. Jadi ketika dia muncul, kita identifikasi lagi bagaimana kasus ini perlu penanganan sesegera mungkin atau bisa ditunda. Kalau memang perlu penanganan yang sesegera mungkin dan sangat krusial, nanti kita harus tangani secepatnya dan lebih singkat. Ya artinya tergantung dari kasusnya Bu ya. Kasusnya dan situasinya. Nah, yang berikut mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika.
Ya dilema etika itu memang kita juga sulit mau sebuah keputusan ya, tapi kita harus punya pijakan, artinya punya ada faktor-faktor lain yang pertama itu pasti ada hubungan dengan aturan sekolah. Iya. Gitu, aturan sekolah pasti ada hubungannya. Mereka ini kasus ini ada hubungannya dengan aturan sekolah atau tidak. Kita melihat kasus sana. Yang berikut di dalam memutuskan sebuah masalah ini kita saya tidak sendiri, saya tidak sendiri. Sana ada Dewan Guru, saya bisa minta pertimbangan teman-teman guru di sana dan bisa memang dalam rapat Dewan Guru kita sudah bisa memutuskan, kita lihat kembali apakah keputusan itu sudah berpihak pada nilai kebajikan yang ada di sekolah kita menjunjung tinggi nilai kebajikan yang sudah ada. Yang berikut dari kasus yang ada kita bisa melihat apakah yang kita ambil tadi kecerdasan sudah berpihak pada sesuatu. Kalau memang kita sulit dalam mengambil keputusan, kita bisa, kalau memang Dewan Guru belum bisa memutuskan dalam kasus itu, kita bisa minta bantuan kepada orang lain di dalam kasus ini, khususnya di masyarakat kita ada komite sekolah, kita bisa meminta bantuan dari komite untuk kita sama-sama melihat kasus ini dan bagaimana kita memutuskan di sana sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga semua rasa nyaman, semua rasa apa istilahnya kita sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Ya artinya tergantung kasusnya begitu. Ya, tergantung kasusnya itu. Nah, kalaupun membutuhkan berarti yang berhubungan dengan warga sekolah bisa dilibatkan dengan warga sekolah, dengan guru di sana. Iya. Nah yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pengalaman yang saya ambil bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek kompetensi dan langkah-langkah pemeriksaan yang kita harus dapat sifat dengan nilai kebajikan yang kita junjung tinggi di sekolah kita. Yang pertama. Yang kedua, butuh rasa berani, butuh keberanian, butuh percaya diri, sehingga keputusan yang kita ambil bisa disepakati bersama dan bisa bertanggung jawabkan bersama. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Nah artinya pembelajarannya ya mungkin kalau mengambil keputusan berarti harus melalui pertimbangan banyak gitu ya. Nah mungkin begitu saja Ibu wawancara pada kesempatan ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah melibatkan saya, walaupun mungkin tidak ikuti dalam CGP tapi Ibu bisa menetapkan atas kuat di sini, bisa berpartisipasi aktif, bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf Ibu mengganggu waktunya sedikit. Tujuan saya di sini bukan wawancara, sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Wawancara di sini untuk mengetahui bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dialami dalam sekolah. Oke Ibu, dalam wawancara nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke baik, langsung yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, sangat perlu perhatikan dan melihat juga sisi permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah kasus tersebut memiliki nilai yang benar atau salah? Benar kategorikan sebagai kasus dilema etika, dan jika kasus tersebut memiliki nilai benar melawan salah dan harus mengambil antara yang benar dan atau yang salah, maka saat kategorikan apakah permasalahan tersebut memiliki risiko atau tidak. Oh, jadi di sini ada nilai-nilai yang bertentangan ya Bu ya? Ya. Iya. Nah,
Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, saya berpegang teguh atau melihat dari sisi nilai-nilai kebaikan dan harapan saya terciptanya lingkungan yang positif serta nyaman di lingkungan sekolah. Sebelum keputusan saya ambil, kasus dilema ketika perlu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa yang terlibat dan menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan yang terakhir melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Ya, yang berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi, prosedurnya ataupun langkahnya adalah saya mengacu pada prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, saya harus melihat kedua permasalahan tersebut. Yang kedua, saya menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta mengumpulkan hal-hal atau fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan permasalahan tersebut, membuat alternatif solusi dan tidak lupa merefleksikan kembali keputusan tersebut. Oh iya, jadi artinya semuanya itu keputusannya direfleksi kembali ya Bu ya? Ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam pengambilan keputusan saya harus melihat dan mempertimbangkan siapa yang terlibat, sifatnya mendesak atau tidak, menyiapkan alternatif solusi, berpihak pada siswa, serta bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan dan terkadang membuat saya bingung, seperti masalah tersebut mempunyai nilai kepentingan yang sama, bersifat mendesak, dan peraturan-peraturan yang dilaksanakan, serta nilai rasa yang harus diutamakan, seperti rasa peduli terhadap orang lain, seperti permasalahan yang menyangkut individu lawan masyarakat, di mana keputusan yang saya ambil menurut saya sudah benar, tetapi belum tentu benar di mata masyarakat. Rasa keadilan lawan kasihan, di mana keputusan tersebut bisa adil, tetapi apakah kita ikhlas atau tidak. Kebenaran lawan kesetiaan, di mana apakah keputusan tersebut bisa dijalankan dengan kondisi konsisten atau tidak. Oke, begitu. Nah lanjut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal? Kalaupun ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa ini? Ya. Dalam penyelesaian masalah tidak memiliki jadwal dalam penanganannya, karena masalah yang datang selalu tidak bisa kita prediksi, tergantung dari permasalahannya apakah mendesak atau tidak. Jadi berarti tergantung permasalahan Bu ya. Kalau yang mendesak berarti langsung Lanjut. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang akan mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tergantung permasalahannya. Jika permasalahannya bisa saya selesaikan sendiri, maka langsung saya ambil tindakan. Tetapi jika permasalahannya membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak, maka saya harus melibatkan dewan guru, komite, bahkan orang tua murid ataupun pengawas sekolah itu sendiri. Artinya tergantung dari permasalahannya Bu ya. Oke. Nah ini terakhir nih Bu, dari semua apa yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari perbincangan ini antara lain, dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan beberapa hal agar hasilnya tidak membuat kita menyesatkan kepentingan. Apalagi keputusan tersebut sangat berdampak pada murid dan warga sekolah, dan jangan lupa mengedepankan nilai kebaikan serta bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Ibu, berarti semua itu mengedepankan nilai-nilai kebajikan Bu ya? Ya. Oke, nah kalau begitu wawancaranya sampai di sini ya Ibu ya. Semoga wawancara hari ini bisa bermanfaat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat dan terima kasih.